money politik itu masih ada kan sekarang? Masih. Pasti ya. Nah, masyarakat yang baik itu terjadi karena pemilu. itulah sebab mungkin ya masyarakat cenderung memilih yang seperti itu. Pertama itu tentu yang namanya kinerja. Kedua itu ada yang namanya senioritas yang melambangkan seberapa konsisten dan lamanya dia bekerja itu sendiri. Visi dan misi nanti yang disampaikan itu, kalau bisa itu yang relate dengan keadaan sekarang. Kira-kira permasalahan apa nih Bang? Kita udah mau percaya nih dengan datang di kampanye mereka. Betul. Masa kampanye mereka juga nggak berkualitas, nggak keren, hanya menebarkan sebuah kebohongan yang nantinya diperlihatkan di 5 tahun depan. Bagaimana masyarakat sepercaya apa terhadap dia, walaupun dia adalah istri, anak, dan lain-lain dari pemimpin yang sebelumnya, tetap saja yang menentukan dia jadi atau tidak adalah suara yang didapatkan. Rakyat ya yang berkuasa. Mas Adit dan Mas Effendi, pendapat dari mahasiswa, apalagi teman-teman ini kan perwakilan dari mahasiswa. Dinasti, kalau membahas dinasti, pendapat dari kalian bagaimana? Kan pasti tentunya kalian udah tahu nih, bupati saat ini, ya kan adalah istri dari mantan bupati sebelumnya. Nah, apakah selanjutnya akan ada sangkut pautnya tentang ini atau bagaimana? Kira-kira track record selama ini gimana? Kinerjanya itu gimana? Apalagi saya dari bisikan, salah satu pemberian reward dalam seorang pemimpin itu kan dilihat dari 4 faktor. Pertama itu tentu yang namanya kinerja. Kedua itu ada yang namanya senioritas yang melambangkan seberapa konsisten dan lamanya dia bekerja itu sendiri. Betul. Terus 3 itu ada yang namanya ini kesulitan kinerjanya. Berapa besar tantangan dia ketika dia mengerjakan sesuatu itu. Terus 4 terkait inovasi dan gagasan. Baik. Berarti kan adanya dinasti itu sebenarnya tidak begitu pengaruh. Tidak. Karena sistemnya sudah berdemokrasi. Siapapun nantinya yang akan memimpin, ya itulah pilihan rakyatnya. Seperti itu. Oke, dari Mas Adit sendiri gimana soal dinasti ini, Mas? Dinasti, kalau kita berkaca dalam Indonesia dulu ya, kalau masih kerajaan kan, dinasti yang dimaksud adalah ketika anak raja meneruskan ya, kepemimpinannya atau menggantikan ayahnya, tapi itu kan nggak dipilih oleh warga kerajaan yang langsung ditunjuk kan, itu mungkin bisa dibilang dinasti dari keluarga sendiri ya. Tapi kalau kita lihat realitas sekarang pun, bener kata Mas Epen, bener kata Mas Epen, nggak ada yang namanya dinasti, karena siapapun yang nantinya mencalonkan diri, menang atau tidaknya dia kan tergantung suara yang dia dapat. Bagaimana masyarakat sepercaya apa terhadap dia, walaupun dia adalah istri, anak, dan lain-lain dari pemimpin yang sebelumnya, tetap saja yang menentukan dia jadi atau tidak adalah suara yang didapatkan. Rakyat ya yang berkuasa, ibaratnya seperti itu ya. Iya, demokrasi. Jadi dinasti itu setuju atau tidaknya sebenarnya tidak begitu pengaruh juga ya. Meskipun ada yang pro dengan dinasti, itu juga sebenarnya tetap kembali lagi ke rakyat. Menurut kalian berdua, apa tantangan terbesar calon kepala daerah yang muda dalam menarik dukungan ke kalangan mahasiswa, ya kan? Barangkali nanti akan ada bakal calon yang usianya muda atau mungkin masih baru pertama kalinya istilahnya. Itu ada nggak tantangan kalau misal istilahnya merayu mahasiswa, ada nggak? Tentunya kalau untuk tantangan itu bukan tantangan sih Mas Robi, karena kita sebagai mahasiswa itu pasti welcome dengan orang-orang tersebut. Maka dari itu kan ini kita punya gambaran bahwasanya besok-besok kita inginlah kemudian hadirkan dari bakal calon. Tujuannya untuk apa? Agar kita sebagai mahasiswa itu juga mengetahui kira-kira ide gagasannya itu seperti apa, dan sekaligus kan itu bisa kita suarakan juga terkait inilah keinginan mahasiswa dan masyarakat dan sebagainya. Salah satunya kan kita harus tahu kondisi Banyuwangi itu seperti apa, wataknya itu seperti apa, dan
visi dan misi nanti yang disampaikan itu kalau bisa itu yang relate dengan keadaan sekarang. Kira-kira permasalahan apa nih seperti itu sekarang. Berarti tidak ada tantangan sebenarnya meskipun dia baru mau mencalonkan awal ataupun yang sudah intinya dari mahasiswa sendiri welcome, yang ditunggu adalah ide dan gagasan untuk berdiskusi di situ ya. Satu hal lagi, apa harapan atau mungkin yang akan diinginkan oleh kalian berdua kepada bakal calon atau mungkin nanti yang sudah menjadi kepala daerah di Banyuwangi? Kalau keinginan saya nih ketika mereka kampanye kan jangan hanya visi misi mereka hanya mengenai tentang pembodohan, kebohongan dan lain-lain. Karena kan kita udah mau percaya nih dengan datang di kampanye mereka. Betul. Masa kampanye mereka juga nggak berkualitas, nggak keren, hanya menebarkan sebuah kebohongan yang nantinya diperlihatkan di 5 tahun ke depan. Kesimpulan mungkin hari ini adalah apa ya? Benar-benar menjadi penyambung literasi aja untuk ke masyarakat agar menjadi pemilih yang tepat, ya kan, yang cerdas, istilahnya seperti itu, tanpa ada apa ya tekanan dari siapapun, mungkin apalagi tentang money politik itu tadi. Setidaknya jujur adil itu harus ada di masyarakat, seperti itu harapannya kita semua di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi Mas Effendi dan Mas Adit. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, itu tadi penyampaian dari para presiden dari Poliwangi dan Untak Banyuwangi. Terima kasih kami ucapkan. Saya Robi, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai bertemu kembali di episode selanjutnya, tetap di podcast Ngopi, ngobrol yang pasti-pasti.